sedikit berpandangan ke depan sehingga ada follow up yang menjadi peluang-peluang wirausahawan yang akan muncul tadi. Oke, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya dari Pak Rofik dari kalau hurufnya kakean Pak pun dari Dinas Ketenagakerjaan ngoten mau nggih. Nggih, PMTPSP Naker gitu aja. Yang kita ketahui bahwa di sana itu ada balai latihan kerja, Pak nggih. Ada BLK yang macam-macam, ada jahit, ada TKJ, ada motor ringan, motor itu ada banyak yang itu salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan kreativitas dari pemuda-pemuda itu untuk bisa menambah wawasan dalam dunia kreativitas atau ketenaga kerjaan. Jadi itu salah satu wadah dari yang disediakan oleh pemerintah. Tapi nanti biar Pak Rofik nanti yang menceritakan secara gamblang nanti kira-kira apa saja yang menjadi program dari pemerintah khususnya untuk peningkatan SDM di pemuda ini warga Karang Taruna dan kira-kira nanti bisa tidak antara Karang Taruna dengan ngaji wirausaha dan komunitas-komunitas yang lain itu yang diwadahi Karang Taruna nanti apa ya istilahnya ada MOU gitu Pak, ada MOU, ada perjanjian, ada kuota khusus yang nanti dari Karang Taruna untuk bisa masuk di BLK yang diadakan oleh dinas ketenagakerjaan tersebut. Tapi lebih lebih luasnya lagi nanti biar Pak Rafiq yang menceritakan. Monggo Pak Rafiq kami persilahkan. Eh, Terima kasih Pak Muklis. Saya sama Pak Muklis ini tahu sama tahu ini. Karena kebetulan anak kami eh, Al Furqan. Jadi sering ketemunya di antar jemput. Eh, Pak Heru, Mas Muhajir, Mas Rizwan yang saya hormati. Eh, yang pertama saya terima kasih atas undangan ke kami dari Karang Taruna. Jadi pada prinsipnya eh, kami sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan yang malam hari ini. Kita berharap ada solusi, ada pencerahan bersama terkait bagaimana sih para pemuda yang khususnya yang diwadahi oleh Karang Taruna di Rembang ini mampu apa yang tadi Pak Heru sampaikan, saya catat betul, etos kerjanya tidak kalah dengan daerah lain. Eh, Pak Muklis tadi agak sulit menyebut kantor kami DPTM PTSP Naker ya. Tadi juga menyinggung soal tenaga kerja. Saya ingin sedikit memberikan ruang lingkup dinas kami itu namanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dan kebetulan kebetulan yang oleh pimpinan untuk diminta hadir di sini adalah saya yang posisinya kepala bidang penanaman modal. Tetapi nanti saya akan menyampaikan tidak hanya secara spesifik tenaga kerja. Kalau tenaga kerja kita latih, skill ada, tapi lapangan tenaga kerja tidak ada, percuma. Nah, di sini eh, saya sedikit memberikan gambaran secara umum dinamika di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini bagaimana. Jadi di kami mencatat ada semacam lompatan realisasi investasi di Rembang itu di tahun 2015.
Kalau bicara investasi pasti hubungannya dengan serapan tenaga kerja. Kalau bicara serapan tenaga kerja, kita berharap pengangguran di Kabupaten Rembang ini terkurangi. Nah, jadi faktanya kalau dilihat setelah terbangunnya PLTU di Sluke, pelabuhan umum terminal Sluke, meskipun ini belum secara maksimal operasional, ini mampu menjadikan Rembang ini, ya boleh dikatakan kalau bicara daerah ini daerah seksi lah oleh calon investor di luar. Faktanya mulai tahun 2015 itu ditandai dengan mulai terbangunnya pabrik semen Gresik di Rembang. Padahal kita tahu di Rembang itu sudah potensi tambangnya di Sedan, di Gunem, ini sudah lama sekali. Tetapi 2015 kita bersyukur, alhamdulillah ada pabrik semen di Rembang. Nah, begitu pabrik semen di Rembang ini diikuti oleh kegiatan-kegiatan investasi yang lain. Anak perusahaan semen ikut ditarik di Rembang. Kalau itu bicara investasi besar, padat modal. Tetapi kita melihat ada dampak ikutan yang dialami oleh Kabupaten Rembang. Mulai sektor-sektor yang lain, contoh sederhana saja, transportasi, kos-kosan, laundry, makan minum, maupun jasa-jasa yang lain. Jadi trennya di 2015 tonggaknya sampai sekarang trennya naik. Termasuk tahun kemarin situasi yang masih pandemi, kita alhamdulillah ada mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Tetapi itu lebih ke perusahaan besar yang konstruksinya belum selesai. Nah, bicara nantinya kalau itu sudah mulai operasional, serapan tenaga kerjanya, mengurangi pengangguran dapat pekerjaan, dapat pendapatan, pasti akan membelanjakan hasil pendapatannya. Jadi kami mencoba melihat secara umum Rembang ini optimis ke depannya akan progresnya akan lebih baik lagi. Pak Heru tadi mengawali pada saat awal berbicara Rembang peringkat 2 kemiskinannya. Nah, saat ini kalau saya tidak salah sebut itu sudah merangkak naik nomor 5. Ya, artinya ada korelasi yang signifikan terkait dengan kegiatan investasi, menyerap tenaga kerja, membuka lapangan tenaga kerja, mampu mengurangi tenaga kerja. Nah, di situ juga saya sedikit meyakini betul Pak Heru sempat bilang kalau etos kerjanya trennya menurun. Di sini kami melihat tadi Mas Muhajir ya menyampaikan kreativitas. Nah, ini juga ada hubungannya. Kenapa? Ternyata tren investasi di Rembang yang mampu memicu sektor-sektor menengah ke bawah tumbuh itu tidak serta-merta ditangkap oleh kami-kami ini yang ada di Rembang. Jadi sepertinya ini lebih ditangkap orang luar Rembang. Oh, di Rembang ada potensi ini masuk ke Rembang, sehingga kita diberdayakan tetapi posisinya tidak di level pengelola usaha. Contoh yang sangat bagus sekali, Mas Muhajir mampu mengelola sehingga menuju mampu berwirausaha sendiri. Nah, contoh sederhana saja, saya ingat betul ada salah satu
usaha makanan yang awalnya kontrak di Rembang, sebut saja BBJ lah. Itu kan awalnya kecil kontrak. Apakah itu milik orang Rembang? Nah, merangkak naik sampai beli tanah sendiri, membangun sendiri. Nah, ini contoh sederhana saja. Nah, saya ingin mengkaitkan, jadi nanti kita akan masuk ke tenaga kerja. Artinya ada peran pemerintah yang dalam hal ini mencoba untuk salah satu solusi diawali dulu dengan bagaimana menciptakan lapangan tenaga kerja dengan mendatangkan investasi dari luar yang berdampak munculnya investasi dari dalam daerah. Nah, satu sisi soal perizinan. Ini ada semacam reformasi perizinan yang kita sebut online single submission OSS perizinan, yang notabene-nya sekarang sudah tidak bisa dikatakan orang mau berusaha itu diganggu karena perizinan. Bahkan perizinan ini sebetulnya untuk mensupport kegiatan usaha. Contoh sederhana saja, mereka kalau mau mengajukan izin tidak harus ke kantor. Mereka bisa di warung kopi, di dalam rumah. Yang penting ada kuota, punya handphone, tinggal dibuka website OSS sudah mampu mengakses sendiri. Sudah, intinya itu punya nomor induk berusaha. Nah, bagi usaha mikro kecil secara serta-merta izin usahanya berlaku efektif. Nah, untuk non usaha mikro kecil ada komitmen yang harus dipenuhi. Tetapi mereka sudah bisa melakukan kegiatan usaha, tetapi dengan syarat mereka harus memenuhi komitmen. Komitmennya sederhana, Pak Muklis. Mereka hanya namanya usaha pasti harus punya tempat. Jangan sampai usaha itu karena sekarang tidak harus ke kantor menjadi usaha abal-abal. Nah, tempat itu diwujudkan dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Karena HO sekarang sudah dihapus. Dan perlu dipahami, izin usaha itu seterusnya tanpa harus ada perpanjangan. Karena dulu perpanjangan ribet lagi. Nah, ini sudah enggak. Selama usaha itu masih ada, maka usaha itu terus. Nah, terus komitmen dasar yang kedua itu SPPL. Ya, intinya ada surat pengelolaan lingkungan. Kalau perdagangan ya disebutkan aja usahanya apa, listriknya pakai berapa daya, airnya bagaimana. Sudah, itu. Yang artinya ada peran dari pemerintah untuk mendorong bagaimana kalau kita bicara daerah, bicara di Rembang, tren investasi semakin bagus, bertambah. Kami punya data menumbuhkan sektor-sektor menengah ke bawah, berharap itu ditangkap, kreativitasnya ditangkap. Kalau kita lihat di Rembang, karena kebetulan Pak Heru, nun sewu, saya berada di Rembang. Kalau mulai Jalan Kartini, Perempatan Jaya ini ke barat, ini kan trennya sudah mulai ramai. Muncul ada kafe-kafe. Kafe-kafe ini dimaknai bukan kafe-kafe yang image-nya negatif. Jadi ada tempat yang ini memang tadi Mas Muhajir ini butuh kita bersosialisasi, butuh tempat untuk kita berkomunikasi. Nah, kafe ini berdiri. Ada namanya saya sebut Melete, di depannya Dignas, ada Barki di baratnya Teras Kota, terus ada yang di depannya SD Katolik. Ini contoh-contoh sederhana saja. Nah, ini muncul itu tidak serta-merta muncul. Termasuk Karangjae rame, Wates rame, ini tidak serta-merta rame. Karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Ya kalau menurut kami Rembang sudah mulai membaik, investasi sudah semakin trennya bagus, ada serapan tenaga kerja, mereka berpendapatan pasti uangnya ini untuk dibelanjakan. Contoh sederhana saja BBJ, kalau kita semua mencermati,
kontrak dan kecil. Sekarang sudah luar biasa. Sudah ada rumah, ada sebelahnya yang dipugar. Nah, dan banyak lagi. Termasuk saya berharap kalau bicara kita daerah, banyak sekali sebetulnya investasi yang tidak terlalu besar, tetapi mampu serapan tenaga kerjanya luar biasa. Salah satunya di sektor pariwisata. Kita mengandalkan potensial alam, bagaimana kita mempunyai kreativitas. Satu sisi orang Rembang punya pendapatan. Nah, ini pendapatan masyarakat Rembang ini harus ditangkap, ini mau dibuang kemana ini. Jangan sampai nanti kalau membuang uang, orang Rembang ini harus keluar Rembang. Ini perlu mendapat perhatian. Satu sisi di Rembang, program pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional yang notabene-nya kita masuk ke pasar tradisional yang tidak kotor, tidak kumuh. Satu sisi tidak ada salahnya kalau kita mengkaji Rembang ini sudah selayaknya atau masih layak enggak berdiri pasar swalayan sekelas ada. Karena kita melihat faktanya orang Rembang ini kalau agak buang uang sedikit besar ini ke Pati, ke Ada. Kalau orang Sarang, orang Kragan ini ke mana? Ke Tuban. Daerah selatan ini lebih dekat ke Blora. Nah, ini kan eman-eman. Perputaran uangnya tidak apa ya? Harus keluar Rembang. Ini patut kita kaji. Satu sisi itu. Terus kami ada bidang penanaman modal yang upayanya untuk menarik investasi. Satu sisi ada bidang pelayanan perizinan untuk melayani mereka yang ingin berinvestasi. Satu sisi ada bidang tenaga kerja yang di dalamnya ada balai latihan kerja. Nah, di Rembang ini boleh kami informasikan mendapatkan semacam program prioritas oleh pemerintah pusat untuk merevitalisasi BLK Rembang. Yang kedepannya mau tidak mau kita itu harus mengikuti selera pasar, mengikuti zaman. Kalau bicara kita nggak punya barang, nggak punya modal, kita punya kreativitas, sedikit punya keahlian, pinjem barangnya Mas Muhajir misalnya, kita foto, kita upload ke internet, menjadi, kalau itu ditangkap oleh pelaku di luar Rembang ini kan menjadi sebuah transaksi. Nah, kita akan mengarah ke sana. Termasuk BLK kita nanti akan mencoba untuk e-commerce. Jadi ini ada beberapa jurusan, salah satunya ada elektronika, pendingin, mesin, batik, terus makanan, terus rambut, salon, ada 9 kalau tidak salah untuk saat ini. Tetapi itu nanti akan ini menjadi sedikit terkendala karena situasi pemerintah ada ini ada yang ini pandemi ini, sehingga kita sedikit harus bersabar. Itu. Nah, bicara ke peningkatan SDM terkait Karang Taruna, saya mempunyai dari sedikit menyimak yang disampaikan Pak Heru, Mas Muhajir, ini bagaimana membangun SDM, membangun sinergi, membangun SDM Rembang dalam hari ini Karang Taruna yang diwadahi Karang Taruna ini harus diikuti dengan membangun sinergi. Sinergi yang bagaimana? Ya, mau ndak mau kalau bicara sinergi ini kan kalau jalan kan harus bisa seiring seirama. Kalau saya lempar, mereka tangkap. Nah, sinergi inilah yang harus kita jalin. Di Rembang ada BLK,
di Rembang ada potensi investasi yang tiap tahun semakin tumbuh. Kalau saya mempunyai catatan di triwulan 1 kita sudah mencatat kurang lebih 253 miliar. Termasuk di dalamnya ada UMKM. Kalau bicara target, kita di target ada investasi baru 1 triliun. Ini kurang lebih ada sudah 25% lah. Kalau triwulan 4 kita bagi 4, ya kita sudah ada di jalurnya lah di situ. Nah, kami berharap membangun SDM khususnya para pemuda, mari kita juga ikut membangun bersama supaya kita ini saling bersinergi antara pemerintah dengan teman-teman yang diwadahi Karang Taruna. Tadi bicara Pak Muklis, bagaimana enggak bisa itu dijadikan kerjasama? Silakan. Intinya kan dikomunikasikan. Dinas di Rembang ini cukup banyak. Salah satunya ada di kami. Nah, bisa saja Karang Taruna membuat proposal, mengajukan permohonan terkait apa yang diminta untuk meningkatkan SDM. Tetapi kita harus bisa memahami, kita harus ada perencanaan. Jadi tidak bisa kita tahun ini mengajukan, tahun ini berharap realisasi. Kalau bisa sebelumnya. Nah, di sini tadi saya juga mengamini baik Pak Heru, Mas Muser, kalau bicara membangun SDM, saya katakan kita harus bersama dengan membangun sinergi. Setidaknya mau tidak mau pendidikan harus kita dorong. Karena mau tidak mau pendidikan itu menjadi dasar lah, pondasi kita lah. Meskipun ini luar biasa Pak Heru, ini mampu mencetak skill tenaga kerja yang notabene-nya tidak memandang pendidikan ijazah. Ini luar biasa. Yang kedua, mau tidak mau, ya kalau kita orang beragama, kita harus pemuda itu atau kami-kami ini yang penerus generasi muda ini harus ada bekal dari sisi agama. Yang di dalamnya bagaimana meningkatkan etos kerja itu, motivasi kerja itu ya salah satunya menurut kami dari agama. Terus yang ketiga, mau tidak mau harus ada peningkatan SDM. Kalau memang dia lulusan STM misalnya pasar mengikuti ini harus begini, ya dia harus mencari bagaimana caranya meningkatkan yang bersangkutan. Dari sisi kapasitas dirinya harus ditingkatkan. Kalau ada ada BLK di Rembang, di situ ada sertifikasi latihan kerjanya, bisa saja itu terbuka. Bahkan bisa diakses melalui websitenya BLK Rembang. Itu bisa online, pendaftarannya juga online, panggilannya dapat online, dapat uang saku, dapat akomodasi dan lain-lain. Intinya itu Pak Muklis. Jadi mungkin yang bisa kami share bersama terkait bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya Karang Taruna. Matur suwun. Terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk Pak Rafiq yang tadi sudah memaparkan bagaimana program kerja dari pemerintah yang ada di dinasnya Pak Rafiq itu penanaman modal, perizinan terpadu, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenaga kerjaan. Jadi ada 3 domain, 3 bidang. Jadi tadi sudah dijelaskan secara runtut bagaimana kalau penanaman modal itu menarik investasi, sehingga jika ada investasi yang masuk ke Rembang akan meningkatkan ketenaga kerjaan. Ketika itu sudah berjalan, maka ada sektor-sektor ekonomi dari menengah ke bawah yang akan ikut bermunculan dan ikut tumbuh. Jadi sudah dijelaskan secara gamblang. Mungkin ini kita endapkan dulu biar agak ada suasana sahdu malamnya, biar ada
suasana romantisnya Mas Faiz. Kita iringi lagu dulu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari yang hadir di sini. Ada